baik dalam Kristianisme, Katolisisme ya, itu masih mendua. Di satu pihak sebenarnya diam-diam masih juga mengakui tentang daimon ini, kekuatan daimon ini, yaitu bahwa daimon ini tuh sebenarnya katakan saja yang memunculkan apa? Kalau ngomong sekte-sekte ya, yang ada post Kristianisme ya, itu tuh rupanya inspirasinya atau landasan berpikirnya itu karena mempunyai konsep daimon itu begitu. Sehingga sebenarnya meskipun ada deviasi tapi sebenarnya diam-diam juga masih diterima. Bahkan ya saya mau katakan bahwa sebenarnya kita tidak bisa menghilangkan gitu ya, tidak bisa membuang konsep atau worldview tentang demon itu gitu ya, atau tanda petik demonologi itu. Demonologi itu seperti apa namanya ya, raison d'être dari agama lah gitu ya. Alasan mengadanya tidak bisa tidak, harus ada gitu ide demonologi itu gitu ya. Seperti juga mengatakan kita tidak bisa apa namanya menerima konsep malaikat ya yang ada dalam agama samawi manapun juga ya, kalau tidak menerima demon ini begitu gitu ya. Sehingga di dalam istilah memang sering rancu. Nah, kita sebut saja kalau misalnya sekarang mau mengatakan kita pakai istilah demonologi berarti ya sekaliguslah kita menggunakan yang punya pengertian negatif tapi juga punya pengertian positif begitu ya. Karena sebenarnya itu kedua-duanya sama gitu ya, menyangkut apa demon, iblis, Lucifer dan juga malaikat ya. Ini yang di depan saya ini ada ini kan yang gedenya nih ya. Ini adalah malaikat ini Mikael gitu ya. Pelindung saya di sini juga. Yang diinjak nih kepalanya di sini itu adalah si Lucifer gitu ya. Oke, itu satu. Next. Ya, saya mencoba mencari-cari sebenarnya ngapain sini Maranatha kok buat-buat acara kayak beginian begitu kan ya. Sehingga saya mencoba cari, oh iya nih, rupanya menarik juga nih tema ini gitu ya. Hanya sangat relevan gitu. Artinya bahkan seminar yang bagian saya saja nih ya, ini sangat sangat relevan sekali. Bayangkan tanggal 3 Maret 2021 itu kapan itu? Itu kan baru hari Rabu ya? Hari apa? Selasa ya? Hari Rabu ya. Hari Rabu itu baru didirikan yang namanya Perdunu, Perdukunan Nusantara di Banyumas itu ya enggak? Di Mangi, so Banyumas ya. Ini baru didirikan. Artinya berarti pada masa sekarang ini yang sangat recent masih grass gitu. Rupanya di dunia modern ini yang kemajuan IT yang sudah apa advance ya, tapi kok masih baru muncul gitu, muncul ini Perdunu, sehingga adanya bagaimana masyarakat punya worldview yang sangat apa ya, katakan saja tanda petik arkaik begitu ya, primitif mungkin juga ya, masih ada di masa kita ini gitu ya. Itu menurut saya jadi relevan. Belum lagi teman-teman tahu tentang fenomena Ningsih Tunampi ya. Saya lupa Banyuwangi atau Banyumas saya lupa ya. Nah, Ningsih Tunampi ini kan teman-teman tahu menjadi heboh di bahkan kalau ngomong apa namanya ya, saya tidak tahu istilahnya. Viral ya, viralnya Ningsih ini tuh gitu ya, menghasilkan uang yang miliaran karena YouTube-nya itu viral gitu istilahnya ya. Itu mengandaikan apa? Mengandaikan ditonton orang begitu kan, diperhatikan orang. Dan bahkan ada fenomena yang paling terakhir lagi adalah ketika satu dukun apa pamungkas ya mengkritisinya sebagai nonsens, sebagai tidak make sense ya, irasional, sandiwara, bohong, tipu-tipu saja begitu ya. Itu bagaimana orang lain menanggapi komentar dari pamungkas itu gitu ya. Yaitu dianggap bahwa pernyataannya itu salah, artinya tidak benar. Yakni bahwa itu dianggapnya karena kamu tidak laku saja sebagai dukun begitu gitu ya. Iri, cemburu begitu. Dan bagaimana para pendengar itu seperti mengafirmasi
kebenaran dari praktek dari Ningsih Tunampi dengan ukurannya adalah secara sosiologis ya, bahwa begitu banyak orang yang percaya, begitu banyak orang yang mengklaim ada efek, ada gunanya penyembuhannya itu, begitu, dan itu benar. Artinya bukan tipuan, bukan sandiwara, begitu. Dan itu dianggap ya, kalau secara kuantitatif mereka mengafirmasi itu benar, memang susah dibantah juga ya. Itu contohnya gitu. Ya, lalu juga bahwa demonologi ini menyerap dalam agama. Artinya berhubungan demon-demon. Kalau kita tidak percaya pada wilayah demon, begitu ya, kita susah percaya apa itu namanya doa, begitu istilahnya. Apakah doa itu directly kepada Allah gitu ya? Atau menjawab mengapa Allah mempunyai para malaikat? Gunanya apa begitu ya? Kalau dalam Katolisisme ada santo santa gitu ya, yang katakan saja tidak bisa tidak, itu bagian integral itu dalam apa iman ya, iman Katolisisme, sehingga ya, kalau tidak percaya pada demonologi itu menjadi pincang begitu ya. Artinya apa? Sebut saja sayur asem tanpa garam gitu ya, cemplang ya mungkin saja bisa, tapi kayaknya nggak enak lah begitu ya. Lalu juga ini de facto ya, bahwa worldview kultural mau dari mana? Mau yang paling primitif, orang yang tidak kenal baca tulis gitu, atau sampai kepada orang yang ada di jalan raya yang sangat ramai ya, jalan protokol yang sangat ramai gitu ya. Mereka tuh mengkonsumsi tanda petik hiburan-hiburan, tontonan begitu ya, bacaan, gosip juga, ngobrol-ngobrol atau berkesaksian tentang di rumahnya terjadi ini, terjadi itu, mengapa sakit gini, sakit begitu gitu ya. Ketika ilmu kedokteran sangat maju begitu ya, tapi mengapa reduksi jawaban sakitnya itu adalah kepada yang berhubungan dengan yang sifatnya demonologis begitu. Itu menarik gitu. Sehingga Maranatha menurut saya sangat simpati sekali. Iya, ini bagus ini bisa dibicarakan gitu ya, karena ini itu kan orang banyak membutuhkan penegasan begitu ya. Apakah ini nonsens gitu atau memang itu perlu bukan untuk diyakini lah begitu, bukan itu, tapi lebih katakan saja ini butuh klarifikasi lah kira-kira begitu ya secara akademis begitu. Lalu yang lebih menarik lagi ini yang relevansi yang terakhir itu adalah berhubungan dengan terminologi di dalam IT ya, dalam ilmu komputer gitu, yang mungkin teman-teman lebih tahu lah daripada saya, yakni bahwa ada istilah demon yang dipakai di sana dan perannya sangat hebat sekali. Artinya ketika penamaan demon itu sendiri di dalam komputer, untuk mengatakan sesuatu yang mengapa bisa begitu, dalam tanda petik secara sains saja begitu ya, tidak dapat dimengerti gitu ya. Mau pakai ilmu apa ya, algoritmanya mau digimanakan, atau mau ilmu saya tidak tahu apa namanya ya, fraktal itu diuraikan seperti apa, itu saya tidak tahu, tapi bahwa mereka mau mengatakan ada sesuatu yang sebenarnya tidak mengerti. Seperti misalnya saya secara sederhana, bahwa aliran listrik supaya bisa terang ini adalah tatkala minus dan plus disentuhkan begitu ya, dikontakkan maka akan nyala. Oke, itu kan kausalitas, berpikirnya kalau ini disambungkan maka akan nyala. Tapi mengapa itu bisa nyala? Itu tidak ada jawabannya begitu gitu ya. Artinya sains saja tidak bisa jawabannya. Itu di sains. Nah, sekarang bagaimana dalam ilmu antropologi ya, atau ilmu hidup ya, yang menurut saya membutuhkan jawaban itu begitu ya. Oke, next. Ya, lalu tujuannya apa nih ya? Ya sebenarnya teman-teman, ini slide ini itu kan bagusnya saya katakannya di belakang ya, tapi nggak apa-apa. Ini mundur gitu ya, mungkin setan juga mengalami kemunduran gitu ya, tapi jadi kemajuan saya nggak tahu. Nah, tujuannya ya pertemuan ini kan ini jawaban sebenarnya, apakah daimon itu tuh real nggak sih gitu kan ya. Itu perdebatan yang panjang gitu toh.
Dan kalau itu pertanyaan itu dilemparkan kepada saya, maka saya akan memberikan jawabannya bahwa daimon itu ada, daimon itu real, gitu ya. Bahwa daimon itu secara historis, kultural, sastrawi apalagi ya, saya melihat lebih banyak dari sastra sebetulnya gitu ya. Itu real, nyata, benar gitu ya. Bukan hanya dalam proses kreatif ya, bukannya saja di dalam hasilnya dari karya-karya yang monumental di dalam karya sastra di dunia ini begitu ya, yang klaim oleh mereka sendiri mengatakan mereka tidak tahu bahwa mereka itu akan menulis apa, tapi rupanya ada tanda petik bahwa mereka itu sebut juga menyebutnya daimon, demon lah gitu ya, yang membuat saya bisa menulis, membuat saya karya-karya besar itu tuh bukan karena saya bukan apa-apa, saya hanya medium, saya hanya cangkang. Sedangkan yang membuatnya itu tuh adalah realitas yang lain. Yang boleh mau dibilang bahasa kita tadi demon begitu ya. Jadi itu pengakuan secara sastrawi, dalam secara kultural jelas sekali begitu ya. Yang tidak bisa dielakkan lagi. Lalu bahwa eksistensi dari daimon itu gitu ya, memang ada pada wilayah belief. Ini yang paling dicurigai atau paling dikritik habis oleh siapa namanya, Richard Dawkins ya, Daniel Dennett, siapa lagi namanya, Christopher Hitchens ya, Sam Harris yang terakhir. Bagaimana mereka itu mengkritisi agama, menelanjangi agama itu karena apa? Karena belief itu. Bagi mereka yang namanya belief itu adalah scientific dan berarti ya dapat dipercaya, tidak ada real nyata gitu. Kalau tidak real nyata, tidak dapat diverifikasi, berarti tidak ada belief gitu. Tidak ada beyond belief itu gitu ya dalam pemikiran mereka. Dan kalau beyond belief itu adalah nonsense, tidak make sense ya. Nah, itu ketika mereka menyerang berhubungan agama sama. Ketika kita menempatkan berhubungan daimon ini. Nah, daimon ini tuh kalau ada dalam wilayah belief begitu ya, yang kalau dalam bahasa religi jelas berarti faith ya, iman. Saya suka menerjemahkan kalau iman itu adalah apa namanya, suprarasional begitu ya, bukan irasional gitu, tapi suprarasional, ada di atas rasio gitu ya, beyond reason memang, tapi itu real gitu. Walaupun arti sebenarnya lebih menyangkut afeksi ya, itu kan self surrender ya, pistis kalau bahasa Yunaninya itu ya. Nah, self surrender itu berarti ada pada wilayah rasa. Nah, kalau misalnya yang untuk mengafirmasi adanya daimon itu begitu ya, hanya kalau dengan belief gitu. Berarti memang ada orang yang belief tentang daimon itu gitu ya. Baik yang negatif ya, yang hitam maupun yang putih ya tidak mati angelik begitu. Itu karena belief gitu. Dan belief itu tuh jangan disangkal bahwa itu tidak ada dan tidak punya kekuatan ya. Bahkan kalau dalam kitab suci ya kita tahu apa namanya, kalau punya iman sebesar biji sesawi, bisa memindahkan gunung ini kemana gitu istilahnya ya, artinya melampaui akal budi. Iya memang karena kekuatan dari belief itu gitu. Nah jadi kalau berdasarkan belief kepada adanya demon, ya dia ada, tidak bisa tidak begitu ya. Lalu ya bahwa boleh dikatakan memang tidak rasional, fine istilah itu, tapi ini adalah reasonable. Selalu ini dijadikan kata yang penting gitu untuk mengatakan bahwa demon itu ada atau enggak, setan itu ada enggak ada, ya ada, tapi gitu ya. Itu tuh tidak rasional dan arti verifikatif, tapi memang bahwa adanya itu masuk akal gitu ya. Mungkin kalau tadi kalau pakai diuji dengan sains ya, walaupun mereka juga mengalami jalan buntu ya, sebenarnya masuk akal bahwa itu ada karena dialami langsung oleh kita begitu ya. Itu lalu juga, nah ini tanda petik kalau ngomong masalah ya, atau ini yang sedang terjadi juga, bahwa memang daimonologi ini adu banteng itu berarti head to head lah begitu ya, dengan kepala itu
beradu begitu dengan sains, yaitu itu bahwa memang nyatanya dianggap bahwa kalau kepercayaan kepada yang sifatnya tanda petik ya, ada tanda petik superstition itu berarti itu irasional, belum terpelajar gitu ya, masih kampungan, masih primitif ya, atau ada kelainan otaknya, apa kata-kata kayak gitulah gitu ya. Ya itu nyatanya ya, artinya ada problem di sana begitu gitu ya. Nah tapi kalau ngomong adu banteng ini hanya dengan sains, barangkali agama juga sama. Agama juga adu banteng ya dengan sains ya. Nah, tetapi masalahnya ini adalah demonologi ini adu bantengnya ini dengan agama sendiri gitu. Agama itu seperti tanda petik mau mengatakan, mau menegasi gitu ya tentang demonologi itu. Itu nonsens begitu ya. Dan ini ada pada agama samawi, baik Yahudi begitu ya, baik Kristen dan Islam. Tetapi, nah ini gitu ya, nyatanya kalau saya lihat, kalau misalnya Kristianisme tidak mempercayai tanda petik setan gitu, iblis atau devil atau roh jahat yang ada dalam kitab suci secara personal begitu ya, berarti real, maka sebenarnya susah itu tuh mengerti isi kitab suci juga ya, bahkan misinya ya, penebus tuh apa, susah mengerti, jadi jadi harus diterima gitu. Walaupun mereka memberantasnya. Kalau di dalam Islam jelas ya, kalau saya membaca baik-baik Sufi ya, Sufisme, bagaimana bahwa dalam Sufisme itu tidak bisa tidak itu mengafirmasi tentang adanya realitas yang sifatnya demonik itu begitu ya, bahwa mereka yang namanya entah istilahnya kesurupan atau kemasukan, atau mereka itu seperti mendapat pulung bahasa Jawa ya, mendapat wangsit atau menerima sesuatu tanda petik ilham atau apa saja namanya ya di dalam seperti meditasi, atau seperti mereka kekusukannya dalam doa, atau bahkan dalam kalau ngomong sufisme dengan para darwis itu begitu ya, dengan upacara ritual seperti itu mereka ingin mengalami sesuatu. Nah itu tuh apa gitu ya, sehingga contohnya saja misalnya saya masih kembali ke pernyataan siapa tadi itu dukun itu ya, bahwa dia dikritik karena dia mengatakan mengapa manggil-manggil malaikat gitu, malaikat nggak akan datang gitu, itu dukun palsu gitu kan ya. Ya ini naming, penamaan bahwa dia pada demon barangkali gitu ya, demon dia tidak punya nama ya, tidak memberi nama apa ya, anggap aja malaikat. Dia mengatakan bahwa malaikatnya yang membantu katanya begitu ya. Ya lalu juga di dalam Yahudi, kalau misalnya Kabalah ya, mistisismenya Yahudi ya, Yudaisme, itu tak terhindarkan ada harus kepercayaan kepada tanda petik ya dunia gaib itu begitu ya, bahwa agamanya tidak bisa sangat rasional begitu ya, atau bahkan sangat legalistik hukumnya saja gitu ya, rupanya tidak bisa, harus ada pada wilayah yang dark side-nya begitu gitu ya. Ya jadi ini berhadapan dengan agama sendiri begitu ya, sehingga kita ini seperti, kalau saya sebagai tanda petik agamawan juga gitu ya, berhadapan dengan dunia seperti ini, kan kita kan mau seperti merendahkan mereka, mengkutuk mereka begitu ya, menganggapnya misalnya saja ini sama-sama sebenarnya dalam agama juga mengatakan itu tahayul gitu. Tahayul atau superstition itu menganggap bahwa kehebatan Allah menjadi tersaingi, atau kehebatan Allah tidak digunakan secara mutlak karena seperti menduakan Allah. Nah, nggak ada istilah-istilah gitu ya, di mana bahwa harusnya hanya Allah saja begitu. Tapi mengapa mesti ada tanda petik perantara-perantara yang lain misalnya gitu ya. Nah, itu menjadi permasalahan di dalam agama ya. Yang juga disebut sebagai bid'ah ya,
syirik, saya nggak tahu bagaimana nulisnya itu ya, syirik ya atau kafir, primitif dan sebagainya. Yang seakan-akan kalau namanya kalau sudah beragama maka akan meninggalkan gitu ya praktek-praktek seperti itu begitu ya. Ya kalau bisa gitu ya, nyatanya kan tidak juga ya. Ini masih tetap bersentuhan gitu dengan wilayah yang sifatnya superstisius itu gitu ya, dengan bentuk-bentuk yang berbeda gitu kan. Kalau dianggap tahayul atau superstisius ya, zaman modern ini teman-teman tahu bahwa orang menggunakan amulet ya, cincin atau apa, seperti ada kekuatan tertentu, kekuatan ekstra untuk mempengaruhi orang lain gitu misalnya gitu ya. Nah, itu tuh apa gitu kan dia nggak, sementara dia tuh beragama, dia tidak bisa hilang, dan itu berarti mengandalkan kekuatan yang lain, itu kan kekuatan demonik begitu. Ya, lalu juga, nah ini ngomong berhubungan dengan mau tujuannya ya, bahwa kita tidak bisa menyangkal dia ada karena apa? Karena tidak bisa difalsifikasi. Ini kalau ngomong secara ilmu ya, bahwa bagaimana orang akan memfalsifikasi bahwa demon itu tidak ada, bahwa yang hanya kita mengatakan kepada yang percaya tadi, yang menggunakan belief-nya, bahwa demon itu sangat dihayati, dihormati, tapi kemudian kita mengatakan itu nonsens gitu ya, kita mengatakan itu tidak bisa. Kita hanya bisa memfalsifikasinya itu kalau kita sendiri adalah orang yang percaya itu, begitu. Itu masalahnya gitu ya. Kalau yang tidak percaya dan kita tidak terlibat langsung dalam dunia seperti itu, tidak mungkin kita bisa mengatakan itu nonsens gitu kira-kira ya, secara scientific ya. Nah, paling tidak itu kalau kita lihat dari Karl Popper, Feyerabend atau Lakatos ya. Oke, next. Nah, ya ini suatu afirmasi ya. Jadi nantinya sih akan mengatakan ya kita menerima eksistensi daimon gitu. Daimon secara personal ya, artinya bahwa demon itu personal ya, diterima ada begitu ya. Ya memang bisa saja itu hanya sekedar personifikasi, boleh saja ya. Dan bahkan kalau misalnya dalam pemahaman Freudian proyeksi begitu umpamanya ya, atau hanya semacam ideasional ya, hanya ide saja lah, itu sebenarnya tidak real gitu ya. Ya boleh gitu ya. Karena menurut saya secara pragmatik nyatanya itu ada manfaatnya gitu. Itu mungkin menjadi poin juga ya, bahwa sebenarnya keyakinan kepada ya sifatnya daimon itu tuh ada gunanya gitu ya. Jadi mendiskusikan tentang eksistensinya atau ontologinya barangkali juga kita pusing, atau kita bisa berkelahi dan baku hantam gitu, dan kita bermusuhan dan kemudian kita malah ada yang mati di antaranya. Maka menurut saya tidak, kita bisa terima kok itu, karena lihat dari gunanya itu tuh ada gunanya loh gitu ya. Saya mengamati baik dari secara sastrawi begitu ya, maupun juga dari fenomena mengatakan iya ya ada gunanya ya gitu. Misalnya nih ya, saya ambil contoh saja, ini berhubungan kasus ya, berhubungan dengan sebutan orang menyebut saya sebagai demonolog gitu, bahwa di rumah saya ini ada yang menunggu mamanya begitu ya, sehingga kami ini sakit, kami ini itu gimana ini ya, minta diobati, diusir gitu kan ya gitu. Kalau dia kebetulan Katolik gitu kan, saya datang sebagai pastor, bukan sebagai demonolog ya, walaupun pastor juga serentak sebenarnya dirinya adalah demonolog begitu, siapapun juga pastor Katolik itu ya. Nah, ketika datang saya membawa air suci gitu, bayangkan. Dan saya berdoa ya dengan ritualnya apa adanya itu, dan kemudian menyiram air suci itu gitu. Dan kemudian mereka tanda petik mau sugesti tidak sugesti maupun juga, bahwa kemudian mereka itu merasa aman dan kemudian terus selalu merasa aman gitu. Nah, itu kan bukankah secara pragmatik gitu ada gunanya begitu kan, untuk mengatakan bahwa ini
ya memang ada yang menunggu, mari kita usir gitu misalnya gitu ya. Jadi secara pragmatik oke gitu ya. Nah, maupun mungkin secara ontologis ya juga ada begitu ya. Lalu, nah ini kalau berhubungan dengan secara filosofis ya. Kalau konsep panteis ya, sorry itu salah ketik ya, kurang huruf ya, panteistik gitu. Baik dari Spinoza ya, Bruno ya, Giordano Bruno atau Meister Eckhart, mistikus itu Dominikan ya. Ajaran-ajaran mereka yang boleh bilang memang di dalam tradisi itu kan dianggap sebagai bid'ah gitu ya, dianggap itu keluar jalur gitu. Karena itu tanda petik mengganggu apa namanya? Monoteisme murni gitu ya, itu dianggap mengganggu gitu ya, merusak. Maka mereka di apa namanya? Disingkirkan atau digeser ya, bahkan Giordano Bruno dibakar hidup-hidup begitu ya. Ya, tetapi bahwa rupanya kalau misalnya memahami tentang apa istilahnya tadi adanya ya daemon itu gitu toh, dan daemon itu ada di setiap ciptaan gitu, entah apapun benda apa ya atau makhluk hidup apa begitu, bahwa ada berada di sana gitu. Nah itu menjadi kita jadi mengerti, sehingga kita tidak akan mengatakan bahwa ajaran dari panteistik itu tuh nonsens begitu gitu ya. Dan juga bahkan ide konsep dari panentheisme-nya Heideggerian misalnya. Panentheistik itu dalam artian bahwa semuanya ada dalam Allah begitu ya. Menjadi tidak nonsens justru, atau menjadi mengerti, oh maksudnya itu gitu. Tapi kalau kita tidak mempunyai keyakinan yang berhubungan dengan demonologi atau daimonologi itu sangat susah itu, apa maksudnya apa ya begitu ya. Apa hanya sekedar klaim saja, sekedar naming saja begitu ya. Karena misalnya saya ide bahwa Omnibus Pulchro ya, bahwa segalanya ini adalah indah. Dunia ini tuh menampilkan dirinya dengan beauty ya, dengan keindahan gitu toh ya. Apapun dari serangga kayak apapun juga, baik dengan bunyinya, warnanya begitu ya. Alam ini ya, manusia dengan kecantikannya, apapun juga semua itu ingin menampilkan keindahan, bahwa semuanya itu indah, dan itu adalah sifat dari Tuhan Allah ya. Dan kalau misalnya apa namanya, saya lupa Al-Jamal ya kalau dalam bahasa Islam ya, bahwa apa namanya istilahnya penamaan pada Allah ya, kan Allah itu impersonal ya, kita hanya bisa menamainya saja. Maka dia di dalam 99 namanya itu adalah, dia itu adalah Al-Jamal gitu. Al-Jamal itu berarti kan yang indah. Nah, yang indah itu berarti apa gitu kan? Ya bahwa secara apa analogi bahwa ini realitasnya semuanya ini adalah indah gitu. Nah, pernyataan Omnibus Pulchro itu tuh gitu baru dapat dimengerti gitu kalau dalam pemikiran daimonologi itu gitu ya. Demikian juga Omnibus Eros ya. Segalanya itu adalah eros, segalanya adalah cinta gitu ya. Realitas kehidupan ini tuh ada representasi dari cinta gitu ya. Kalau misalnya memakai Plotinos lebih gampang lagi, bahwa ini tuh adalah emanasi. Emanasi apa? Emanasi keindahan Allah. Allah itu adalah sumum pulcrum ya gitu ya, misalnya keindahan Allah. Atau Allah itu adalah maha cinta, maka sekarang meleleh beremanasi dalam realitas ini, yang ada ini adalah cinta gitu ya. Jadi kehidupan ini itu adalah cinta dalam arti itu ya, eros itu. Nah, kita bisa mengerti itu kalau sebut saja mengerti berhubungan dengan daimonologi itu gitu ya. Iya, apalagi ini konsep animisme, dinamisme itu kan dianggap apa namanya primitif begitu kan ya. Saya terus terang ya, kalau saya membaca satu dokumen penting ya, Laudato Si-nya dari Paus Fransiskus ini gitu ya, berhubungan anjuran untuk menyelamatkan dunia ini ya, ekologi itu gitu ya. Saya akan mengatakan kalau mau berangkat dari yang paling mendasar dari hidup manusia ini untuk mengafirmasi atau apa namanya mau
menjaga ekologi ini begitu ya, maka saya katakan iya, kalau harus kembali dulu kepada pemikiran yang sifatnya tanda petik animisme atau dinamisme itu begitu ya. Ya ini bahwa di dalam semua realitas itu ada animanya, ada rohnya gitu ya. Itu demon gitu kan. Atau dinamisme berarti ada energinya, ada kekuatannya gitu, ada yang menggerakkannya gitu ya. Iya ya, itu tuh adalah demon begitu ya. Yang mana animisme, dinamisme ini adalah yang paling kuat mengajarkan berhubungan interrelatedness. Kalau ngomong berhubungan interconnectedness itu bukan saja kita dengan alam yang tidak merusak alam yang ekologi, tapi bahkan juga mungkin permusuhan kita ya beda-beda itu ya, bahwa itu agamanya apa, kita agamanya apa, tidak akan terjadi karena memang pemikiran animisme itu kita ini berrelasi loh, ada hubungannya yang satu dengan yang lain, kira-kira begitu. Oke, next. Ya, ini masih afirmasi ya, masih melanjutkan. Nah, berhubungan konsep Plato, artinya Plato yang menulis kan, Sokrates yang ngomong atau protagonisnya Sokrates, tapi yang nulisnya kan Plato begitu, sehingga mana mau dikatakan yang mengatakan Plato atau yang mengatakan Sokrates, memang itu biasa orang suka rancu ya, bingung, tapi saya pilih aja apa yang ditulis oleh Plato gitu ya, ini dalam Simposium bukunya. Ya, yaitu bahwa sebenarnya Plato juga tidak meniadakan Allah ketika menerima eksistensi dari daimon yang nama lainnya adalah Eros itu gitu kan ya. Itu tidak berarti meniadakan yang ultimate, yang bahasa kita tuh Allah lah begitu ya. Yang ada di dunia eidos itu gitu dalam bahasa Plato, tidak menolak gitu, tetapi justru memberikan ruang untuk konsep perantara lah gitu ya, medium atau intermediasi begitu ya, di mana saya nggak tahu, kalau beri contohnya barangkali beginilah. Mengapa kita perlu DPR kan gitu kan ya? Nah, DPR itu kan tanda petik representasi ya, perwakilan begitu kan, perantara lah sebetulnya kalau dalam ngomong itu ya. Karena kan presiden yang paling utama. Susahnya kita sampai kepada yang utama, presiden umpamanya gitu atau eksekutif ya. Maka itu bagaimana suara kita itu ditampung oleh perwakilan. Seperti gitu ya. Walaupun bukan dalam konsep politik, tetapi saya mengatakan ya karena Allah juga menciptakan malaikat-malaikatnya, orang-orang di sekitarnya gitu. Itu kan berarti sudah punya tujuan sebenarnya untuk tanda petik untuk mewakili begitu gitu ya. Bahkan malaikat yang ada berapa ya, saya tunjukkan itu tuh banyak sekali. Itu punya tugas sendiri-sendiri dan itu tuh ada di dalam rencana penciptaan Allah begitu ya. Ya, jadi konsep perantara atau medium intermediasi itu tidak bisa hilang. Nggak mungkin begitu ya di dalam kehidupan sehari-hari kita ya, apalagi yang berhubungan dengan religi gitu ya. Saya nggak tahu kalau saya ambil contoh saya misalnya ngomong konsep perantara itu umpamanya ya, bahwa saudara-saudara kita Muslim membuat Lebaran haji itu kurban ya, menyembelih domba gitu kan ya enggak. Nah, menjadi domba atau ternak lah gitu, itu sebagai ekspresi representasi kurban. Dengan medium itu maka saya bertobat atau maka saya nggak tahu mungkin berbuat kebaikan kepada orang yang lapar atau orang yang miskin atau apa saja, nggak tahu lah gitu ya. Tapi itu butuh medium, itu tidak bisa tanpa medium begitu. Nah, justru di sini ketika Platonik mengatakan ya karena kita mempunyai dunia tengah ini, yaitu daimon itu begitu ya. Ya, lalu daimon ada di antara Allah, ultimate love, dan manusia. Oke, udah jelaskan tadi ya, dan ada diotima itu ya. Ya, dan juga memberi ruang pada eksistensi malaikat. Nah, bisakah agama samawi menghilangkan malaikat supaya tidak percaya kepada malaikat-malaikat? Enggak mungkin. Nah, kalau baru bisa memahami eksistensinya dia, perannya gitu ya,
Itu kalau kita mempercayai adanya daimon itu nama untuk menamakan yang kita tuh namanya malaikat gitu kan, itu kan supernatural power ya gitu. Ya, dan yang bagian terakhir ini adalah perdebatan tentang apa namanya cinta platonik ya, yang ada gradasinya itu gitu ya, yang sudah dibahas beberapa pembicara sebelumnya gitu kan, dan juga masih ngegantung tentang istilah eros ya, terutama dalam Katolisisme ya, yaitu bahwa bagaimana eros itu apa namanya merusak agama, religi gitu toh, karena harusnya agape gitu kan, itu disuci karena agape itu ada kitab suci gitu, eros itu tidak ada dalam kitab suci gitu kan, itu di luar kitab suci gitu toh. Tapi dalam tradisi Katolisisme umpamanya itu eros itu ada gitu dan dipahami sebagai bagian yang integral dan penting di dalam tradisi Katolisisme misalnya gitu ya. Karena bagaimana misalnya kita akan memahami bahwa adanya kesatuan dengan Allah secara lahir batin, jiwa raga umpamanya gitu ya, total passionate gitu misalnya, itu kalau tidak dengan eros gitu ya. Sedangkan agape itu kan sifatnya karitatif gitu ya, cinta yang bahkan disebutnya juga horizontal gitu ya, atau menurun ya, sedangkan eros ke atas dalam arti itu. Nah, ini di Katolik sendiri gitu ada perdebatan tentang ini gitu, yang tradisional atau yang modern sebut saja begitu ya, atau liberal. Nah, justru dengan mengangkat pemahaman ekstensi mengenai daimon ini begitu ya, saya akan mengatakan jadi kita bisa menerima ya secara positif ekstensi eros itu gitu ya. Karena daimon itu sendiri diartikan sebagai eros, Tuhan ya. Bahkan kalau misalnya di kitab suci ada Allah adalah cinta, ya itu dalam arti itu gitu ya, bukan dalam arti karitatif, tapi dalam artian eros itu ya. Ya, jadi eros itu suci, sakral. Erotic passion itu tidak didegradasikan hanya sekedar lust ya, libidinal, nafsu gitu ya. Dimana kalau ada punya erotic passion itu dianggap itu dosa begitu ya, kalau istilah Pak Ismet, atau itu kotor atau itu najis atau apa gitu ya, seakan-akan kalau yang berhubungan dengan sifatnya erotisisme itu gitu ya. Nah, justru kan mengatakan tidak gitu, bahwa justru sekarang mau dikembalikan menjadi yang lebih mulia ya, punya dignity tertentu gitu. Yang terjadi sekarang apa? Erotisme itu, erotik itu kan jadi komoditi ya, komodifikasi. Jadi dijual belikan, diperjualbelikan, didagangkan gitu ya. Jadi industri toh gitu. Nah, itu karena apa? Karena eros itu tidak dipahaminya sebagai dalam arti daimon itu ya, yang supernatural power atau divine love istilahnya juga ya, nama lainnya itu ya. Nah, ikhtiar tuh mengembalikan lagi ke sana tuh kalau mempercayai tentang daimon gitu ya. Iya, jadi tidak mendegradasikan eros yang suci itu gitu ya. Oke. Next. Ya, ini saya mau menerangkan beberapa gambar ya secara cepat, tetapi mungkin ini bisa berbicara secara visual. Ya, di dalam film So Far Away, So Close ya, potong tadi ya, bahasa Italianya Così vicino, così lontano, so far yet so close. Ya, bahwa di dalam diri kita ini ya, ini kurang-kurangnya dalam film Wim Wenders. Wim Wenders ini dahsyat kalau buat film. Dalam diri manusia, seperti kata Pak Ismet juga, yaitu bahwa ya selalu ada dua dimensi itu ya, dimensi kemalaikatan dan dimensi kemanusiaan yang tidak terpisah sebenarnya, itu selalu menyatu begitu ya, bagian integral gitu. Lalu kita juga bahwa
mau sebut sebagai bawah sadar kecenderungan gitu ya, atau personifikasi, atau real gitu, bahwa nyatanya kita ini tuh punya apa, niat jahat atau buruk begitu ya, tapi juga punya niat baik ya. Secara intensional tuh selalu punya kebaikan dan juga keburukan begitu gitu ya. Dan itu serentak gitu ya, sekaligus gitu. Nah, dalam gambar ini hanya menunjukkan ya sebenarnya ada hubungan, itu berhubungan dengan, kalau judulnya apa namanya, cinta dalam demonologi itu ya, berhubungan dengan cinta tidak pernah bisa lepas dari seks begitu ya, dan seks itu juga sangat erat hubungannya dengan yang sifatnya satanik. Next. Ya, ini contohnya ya, wanita, seks, satan, dan musik itu di dalam ya, secara ikonologi ya, ini pasti juga lukisan lama. Itu tuh apa, engage ya, selalu berdekatan gitu ya, yang sifatnya wanita dan seks itu, dan setan gitu, dan juga musik gitu toh. Sehingga konon musik itu juga apa namanya, pencipta untuk menghadirkan setan yang paling kuat ya sebetulnya gitu ya, karena itu ada hubungannya. Next. Ya, ini juga ya sebagai gambar yang lain gitu, selalu ada hubungannya ya. Next. Ya, ini yang lucu, yaitu bahwa kalau ini violin ya, biola, sebenarnya alat geseknya ini adalah falus ya gitu. Dan ini yang dimainkannya oleh iblis ya. Genitalia gitu ya, ada hubungannya ya. Next. Ya, ini pasti sisa-sisa dari apa, relief di kuilnya Aphrodite ya, di mana di sana itu terjadi apa yang disebut dengan, ya kalau di sini sebutnya sacred prostitution ya, pelacuran suci, pelacuran sakral, yakni bahwa dulu begitu ya, ada semacam praktek di mana wanita sekali dalam hidupnya minimal begitu ya, tapi selalu dianjurkannya ketika dia masih virgin begitu, untuk mempersembahkannya kepada dewata gitu ya, pada dewa gitu, dan itu melalui imam di kuil itu begitu ya. Dan itu berarti sifatnya tanda petik sangat seksual, tetapi dianggap sebagai sakral ya, tindakan seks itu sakral gitu ya. Sehingga kebalikannya, apakah ini sebenarnya atas nama saja atau satanik ya? Oke, itu nggak tahu ya. Coba next. Ya, ini abad pertengahan, ada ikonologi ya, ada apa namanya, sangat biasa juga penggambaran ini berhubungan dengan orang tidur dengan setan ya. Ini kalau wanita berarti tidurnya dengan laki-laki yang setannya ya. Tapi saya tidak pernah menemukan laki-laki yang tidurnya dengan setannya wanita gitu ya. Jadi setannya itu wanita, itu tidak ada gitu ya. Jadi secara ikonologi itu setannya itu laki-laki gitu ya. Itu menarik. Baru nanti dalam ikonologi Indonesia gitu, mungkin timur baru ada gitu ya. Next. Ya, ini contohnya ya, Nyai Roro Ngidul ya. Ya, Nyai Roro Kidul itu kan itu ada demon itu sebetulnya gitu kan ya. Ada ya realitas tertentu apalah gitu ya, mau ditafsirkan hanya apa kekuatan alam yang dipersonifikasi, boleh silahkan ngomong apapun juga. Tetapi secara world view orang yakin bahwa ini adalah apa, makhluk begitu ya. Yang mana ini kan dikisahkan ada sejumlah orang ya, termasuk Soekarno gitu, yang tidur bersama dengan Nyai Roro Kidul ini begitu ya. Dan atau kalau orang ingin tidur bersama Nyai Roro Kidul ini harus buat persembahan apa begitu ya. Kalau di mana itu, Pelabuhan Ratu, di hotel apa ya namanya, Samudra Beach Hotel ya, nomor 25 kalau salah gitu ya. Oh, jadi pilih aja gitu kalau mau book nomor 25. Nah, itu berarti sudah akan apa namanya, tidurnya bersama dengan Nyai Roro Kidul di sana gitu ya. Oke, next. Ya, Roro Mendutan ini menarik ya.
berhubungan dengan daimon itu. Roromendutan itu adalah bagaimana si suami begitu ya bersenggama dengan Roromendut ini ya, berarti roh ini tanda petik rohnya tadi, tanda petik setannya kalau dalam arti negatif itu adalah wanita ya, tidur dengan laki-laki, maka kamu akan kaya gitu. Jadi kalau mau bersenggama dengan Roromendut ini, maka akan kaya, mempunyai kekayaan gitu ya. Tapi ketika dia berhubungan dengan istrinya, maka dia tidak berdaya, menjadi impotensia ya, tidak berfungsi secara seksual, secara genital, karena sudah diambil oleh Roromendut begitu ya. Itu ada kesaksian. Jadi saya ingin kaya, boleh gitu ya, minta ke Roromendut, asal kamu tidur dengan saya gitu, ya gitu. Karena Roromendutnya butuh medium. Roromendut baru bisa puas secara seksual, dia butuhkan laki-laki gitu kan ya, si demon ini tuh begitu. Dan kemudian syaratnya adalah ya kamu kaya tetapi kamu tidak bisa bersenggama dengan istrinya gitu. Terus, nah ini sintren ya di Subang atau di Pantura ya, ini menarik, ini fenomena yang boleh bilang sampai sekarang ada, yaitu bahwa bagaimana sintren ini ya, si gadis cantik ini atau sebelumnya tidak cantik gitu toh ya, tidak berdandan, dengan memohon kepada peri, kepada apa begitu ya, bahasa saya tuh demon tadi, supaya dia berubah menjadi cantik begitu. Dan syaratnya dia harus virgin umpamanya. Nah sekarang ada kekuatan yang lain yang mengubah dia, dan dengan ritual tertentu saja itu saja gitu ya, bahwa sekarang wanita ini tuh bisa menjadi orang lain, menjadi the other, karena ada realitas yang di luar itu yang mengubah dirinya begitu. Next. Nah, ini adalah contoh lain bagaimana seorang santa ya, seorang suci, Teresia Avila, karya Bernini ya di San Pietro Roma ya. Bernini menggambarkan tentang bagaimana seorang suci ini itu, bahasa kita ini, dia bersetubuh gitu dengan demon begitu ya, dengan realitas yang lain. So, next gambarnya. Sehingga next. Nah, dia digambarkan sebagai orang yang punya pengalaman orgasme ya, spiritual orgasm, sehingga namanya pengalaman bertemu dengan yang ilahi, dengan demon gitu ya, dengan eros bahkan gitu tuh ya, secara spiritual, bahwa dia mengalami kalau kenikmatan itu barangkali terlalu fisikal genital ya, ini pasti ini namanya bliss gitu ya. Bahasa Inggris mungkin bliss itu seperti kebahagiaan yang sangat tingkat tinggi kalau dia bersatu ya, bersetubuh dengan demon gitu ya, yang bisa kita mengartikan Roh Kudus lah, kita mengartikan yang ilahi itu apa begitu ya, dengan nama itu. Terus ya ini contoh lebih expose ya, contoh dari patung yang tadi itu. Oke, next. Ya, kemudian di timur ya ada yang namanya tantrik ya, tantra. Tantra itu punya makna, yakni bahwa kalau ketika berhubungan badan ya, bersenggama, itu tuh tindakan yang sakral. Karena di situ seperti lebur dengan kosmos gitu ya. Jadi seks itu selalu kosmik. Jadi kalau ketika bersetubuh itu bukan sekedar kenikmatan badaniah antara laki-laki dan perempuan, bukan. Itu tuh seperti masuk ke dalam, kalau bahasa kitanya bisa mengatakan masuk ke kayangan lah kira-kira begitu, masuk ke surga gitu, masuk ke wilayah the other yang bukan hanya sekedar fisikal. Terus
Ya, ini contoh yang lainnya sama terus. Nah, ini yang menurut saya paling menarik ya. Tadi ngomong-ngomong di tempat yang lain, ini ada di Indonesia nih ya, di Jawa ya, Kediri. Lihat zamannya ya, abad ke-12. Ini menarik, sangat menarik ya. Abad ke-12 ya. Kalau saya ngomong abad ke-12 itu berarti apa? Ada di zaman Thomas Aquinas ya, bahwa kemudian ada di zaman Dante ya toh. Lalu juga sebentar kok saya lupa terus dengan si Sufi ini ya. Jalaluddin Rumi. Itu sejaman loh ya, artinya seabad yang sama lah pada tahun itu sekian kurang lebih ya, circa. Ya ini apa? Empu Darmaja ini mempunyai namanya kekawin berarti kan semacam puisi gitu ya, puisi pujian gitu. Yang judulnya Semaradana ya, judul bukunya namanya Semaradana, kekawinnya namanya Semaradana, yang ceritanya tentang Rati dan Kama ya, Kama Jaya. Itu tuh sampai sekarang masih dipraktikkan kalau tradisi Jawa. Ceritanya bagaimana? Singkat aja ya, ini karena waktunya, tapi ini penting masalahnya ya. Dalam kisah bahwa Kamajaya ini ada sebagai dewa cinta, seperti Eros, seperti Cupid, begitu ya. Sedangkan perempuannya Ratih ya adalah dewi cinta. Para dewa tahu Rati dan Kama ini adalah dewa-dewi cinta, begitu ya. Alkisah Siwa ini ya dewa yang paling kuat bertapa terus, meditasi terus, sementara dia punya istri, begitu ya, Savitri ya, punya istri atau Kama juga namanya, Uma ya, Savitri atau Uma. Istrinya ini ditinggalkan terus oleh dewa ya, oleh Siwa. Jadi istrinya sebenarnya ingin bersetubuh, dia rindu, kangen, disentuh gitu ya, atau jablay lah gitu bahasa sekarang gitu ya, oleh suaminya. Tapi suaminya ini tuh kerjanya hanya meditasi terus ya, namanya juga dewa begitu ya. Akhirnya minta tolong Savitri itu kepada Kama supaya membangunkan Siwa ya, supaya dia mau bersetubuh dengan istrinya gitu ya. Maka oleh Kama dia ini panah, dia membawa panah, dan panahnya juga ini Sagitta Amoris ya, dalam tradisi barat yaitu panah cinta. Jadi dipanahlah ketika sedang bertapa itu gitu toh ya, oleh panah cinta. Maka terbangun dari meditasinya yang sangat kuat itu Siwa itu. Lalu Siwa apa ketika teringat pertama kali ketika dipanah itu, lalu ingat istrinya. Ingat istrinya juga diceritakan, ingat terakhir kali ketika dia bersenggama. Terakhir kali ketika bagaimana indahnya bercinta gitu ya. Nah, jadi bangun dan langsung ingat itu gitu. Tapi ketika melihat, saya ini bangun gara-gara Kama, maka oleh dewa Siwa ini dia dibakar gitu ya dengan matanya, mata ketiga katanya istilahnya begitu ya, maka terbakar, luluh dia jadi abu begitu ya. Jadi kemarahan dari dewa Wisnu itu membuat Kama dewa cinta itu tadi luluh gitu ya. Nah, mendengar bahwa kejadian seperti itu, Ratih begitu ya, istrinya ini melihat, astaga, ini suami saya ini hancur begitu gitu ya, dan saya bagaimana gitu ya. Lalu dia minta kepada Siwa, saya juga ingin ikut dengan suami saya, ya udah dibakar juga. Nah, ini poin ceritanya. Jadi ketika mereka luluh dibakar jadi api ya, yang bahasa saya ini akan menjadi demon gitu toh ya. Mereka ini tuh kemudian oleh Wisnu atas permintaan Savitri, karena ini perbuatannya baik gitu, jangan dipusnakan, jangan dimatikan, tapi biarkan hidup. Kata Siwa bilang, ya tapi nggak bisa
ada di kayangan sini, biarkan dia ke dunia saja, tinggal di dunia. Nah, teman-teman, ketika di dunia, ini adalah hanya roh, ini hanya demon begitu ya, hanya ruh saja. Mereka ini Rati dan Kama ini ingin bersatu juga, ingin bersetubuh. Tapi tidak bisa karena mereka adalah roh ya, amorf ya, tidak ada sosoknya. Maka dia membutuhkan sosok, membutuhkan tubuh, membutuhkan raga ya, membutuhkan badan. Nah, karenanya Kama mencari badan laki-laki dan Ratih mencari badan perempuan, sehingga membuat bagaimana pria dan wanita itu memang selalu ingin bersatu secara erotik tadi begitu ya. Tetapi poinnya adalah bukan karena dirinya, bukan karena manusianya gitu ya. Bukan Fabi dengan Siti ya. Siti apa namanya? Perempuan lain itu gitu ya. Tuti bukan Siti, Tuti tukang tipu ya. Misalnya Fabi dengan Tuti bukan. Yang ini yang terjadi adalah Kama dan Ratih yang rindu bertemu. Karena secara roh itu tidak bisa, harus secara fisikal gitu ya. Nah, disinilah kalau ngomong berhubungan dengan demonologi, dengan cinta ya, sebenarnya ada di dalam kekawin ini, cerita narasi rakyat yang katakan saja mau mengatakan sesuatu untuk mendapat jawaban mengapa kok kita punya kecenderungan seks ini, mengapa kok kita ingin bersatu, mengapa kita harus menikah, mengapa itu ada jawaban karena berhubungan dengan yang tadi, demon-demon tadi, dunia lain ya, dunia the other ya, alterity gitu ya, beyond yang bukan hanya saja fisikal gitu. Dan kita hidup ini sebenarnya manusia ini sebenarnya lebih rohani ya, lebih spiritual. Sedangkan wujud ini hanya cangkang saja gitu ya. Ya, kayaknya sih gambarnya masih banyak, tapi saya sudahi saja gitu. Tapi itu terserah moderator bagaimana gitu ya. Oke, Romo. Iya, mungkin karena waktunya juga ya. Saya stop screen aja ya. Oke. Iya, teman-teman. Sangat menarik ya. Jadi makin penasaran saya sih. Gambar berikutnya apa? Jangan-jangan lebih erotis lagi. Lebih erotis lagi. Ke sana, tapi nggak mungkin. Lebih erotis lagi. Oke, kita masuk sesi tanya jawab, teman-teman ya. Mungkin di sini udah ada beberapa di chat room. Coba saya cek dulu. Ya, ini dari Pagai ini. Saya hendak bertanya, Pastor Fabi, apakah demon dapat mempengaruhi dorongan seksual manusia? Silakan, Romo. Itu langsung terjawab dengan Ratih dan Kama itu kan. Jadi justru kita ini tuh mempunyai kecenderungan itu tuh bukan karena Fabi tertarik dengan Tuti, bukan. Tuti tukang tipu ya. Tapi karena tadi demon itu, jadi kecenderungan saya ini karena demon gitu ya. Jadi yang realitas yang lain, mau satanik atau tidak satanik ya, selalu itu gitu ya. Silakan. Oke, berikutnya dari Kang Arnold mau bertanya, kalau sedikit melebar, maaf katanya Romo. Jika demon dianggap suatu yang netral, dari manakah kemunculan dualitas antara baik dan jahat? Ya, tadi yang awal saya katakan ya, jadi malaikat ya, angelologi ya. Angelologi itu kan serentak berbicara mengenai malaikat baik dan malaikat buruk ya. Betul. Dan malaikat buruk itu ada Lucifer. Nah, kalau dalam visi agama Samawi saya kira ya. Agama Samawi lah. Itu bahwa yang namanya Lucifer itu kan malaikat yang ditendang dari surga toh. Iya, betul. Karena apa? Dia tidak mau tunduk kepada Allah ya. Dia tidak mau menghamba kepada Allah gitu kan. Karena kesombongannya. Agustinus mengatakan cikal bakal dari kedosaan itu kan kesombongan, sama seperti iblis itu gitu ya. Daripada gua jadi hamba di surga, mendingan gua jadi ketua umum di neraka gitu istilahnya gitu ya. Nah, jadi dia udah ditendang aja karena melawan Tuhan. Nah, itu dualisme itu di situ.
adanya tadi ngomong yin yang tadi ya, di mana jadi kemalaikatan itu sendiri sebenarnya ya serentak. Kalau malaikat dalam arti personal ditunjuk ada nama-namanya ya seperti yang di depan saya ini, ya bisa saja kan kalau dalam arti yang ngomong supaya amorf ya, kedua-duanya sebenarnya menghadiri hati kita, yang jahat dan yang baik itu begitu ya, yang dualistik itu gitu ya, yang tidak bisa dipisahkan. Ya itu kata Ismet sendiri ya tentang istilah itu gitu ya, tidak terpisahkan. Nah, itu mengadekan kayak yin yang gambar sana itu kan serentak begitu. Gitu. Oke, Romo. Nuhun jawabannya. Ini dari Pak Krismanto, berikutnya Romo. Pastor, mungkin saya keliru, namun setahu saya yang paling banyak menjelaskan tentang eksistensi angel dan demons adalah Santa Thomas Aquinas, Summa Theologiae. Mungkin itu judul itunya ya. Meskipun dia bukan yang paling awal bicara tentang demons. Santa Agustinus jauh sebelumnya sudah bicara soal demon ini. Dalam beberapa studi demonologi ada pula yang menjadikannya The Book of Enoch sebagai referensi. Bagaimana posisi teks The Book of Enoch ini dalam kajian tentang demonologi dalam pandangan Gereja Katolik? Ya, pernyataan di atas saya setuju ya, itu benar ya. Ya, The Book of Enoch ini kalau memang bukan masuk ke kanon gitu lah memang ya, ya susah lah gitu ya. Tetapi bahwa saya ini bukan ahli kitab suci ya, itu saja ya. Tapi bahwa kalau dari sisi sebagai karya tulisan sastra itu ya, bahwa adanya ya realitas tadi yang ditulis dalam Enoch berhubungan tanda petik secara singkatnya dunia yang menggambarkan adanya dunia apa demon-demon itu gitu tuh ya, nggak dengan strukturnya seperti apa yang digambarkan oleh Enoch. Saya sih itu saya katakan memperkaya, kalau diskusi kita ini justru boleh bilang itu memperkaya sebenarnya dari sastra yang sifatnya religius dan sastra yang sifatnya profan ya, gitu ya, memperkaya menurut saya sih begitu. Tapi pernyataan yang pertama tadi saya setuju memang iya, itu berhubungan Aquinas dan Agustinus itu ya. Oke. Ya, Pak Krismanto sudah dijawab ya. Ini ada yang berikutnya dari Ibu Lucy Tasima. De sive natura atau Tuhan adalah alam. Apakah memang sifatnya yang interchangeable mengindikasikan netralitas? Mengapa panca indera kita mampu bersentuhan dengan hantu? Apakah hidup kita memang berdampingan dengan demon sehingga harus ada pemahaman iman seperti yang dimiliki agama tetangga kita? Wah, ini agama tetangga siapa? Silakan, Romo. Agama tetangga itu apa? Agamanya Ismet muridnya. Oh iya. Ya kan saya tetanggaan. Apa ini maksudnya? Mungkin maksudnya. Apa poin yang paling kuatnya apa? Kalau yang berhubungan di mungkin mengapa natura, saya bisa menurut yang keduanya itu saya tidak paham. Mengapa panca indera kita mampu bersentuhan dengan hantu? Ya saya coba jawab aja gitu ya. Berhubungan dengan Deus sive natura, ya terjemahannya kan artinya atau alam atau Allah ya. Allah adalah alam, alam adalah Allah gitu kan ya. Hukum alam sama dengan hukum Allah begitu ya. Melawan hukum alam sama dengan melawan Allah gitu ya. Jadi divinity kealahan itu inherent ya, embedded dengan alam gitu ya. Itu yang tadi yang saya sebut dengan panteisme tadi gitu ya. Jadi jangan merusak alam lah gitu-gitunya sama dengan membunuh Allah gitu. Itu mengintegral satu kesatuan begitu kan ya. Dan kalau mau mengatakan ngomong benar salah itu tuh gitu ya. Saya tadi kan saya mengatakan Spinoza jadi benar loh gitu Deus sive natura tadi ya. Itu bahwa karena kita percaya kepada tadi demon yang sifatnya demonik tadi ya, yang ada di dalam alam tadi ya, yang tidak mesti harus tanda petik esa gitu, Allah tuh esa yang ada di sana gitu, personal gitu ya. Ini agak anti agama, bukan anti agama, beda dengan agama, tapi mau mengatakan Allah kok mesti harus dimutlakan monoteistik gitu umpamanya ya. Kan itu Deus sive natura itu kan kutub lain dari Allah tuh panteistik loh gitu ya. Saya menganggap make sense loh gitu ya.
Iya. Gitu. Oke. Lalu yang mengapa kita bisa melihat hantu apa gitu? Ya bisa, kenapa tidak ya, gitu ya. Hanya bahwa dia tidak mungkin menampakkan diri karena dia kan tidak bisa tidak berwujud ya. Kayak apa namanya? Ghost apa namanya itu lupa ya. Nggak gitulah gitu ya, bahwa dia membutuhkan morph, dia membutuhkan sosok gitu, butuhkan seperti tadi Rati dan Kamajaya tadi butuhkan tubuh gitu. Jadi menjelma kepada apa? Pada benda, kepada manusia, kepada hewan dan sebagainya gitu ya. Kita jadi melihat itu dan melihat itu gitu. Jadi tidak pernah hanya kelebetan itu, berarti dia berwujud gitu, dan sementara dia kan amorf begitu. Gitu. Oke. Next. Ya. Ini ada satu pertanyaan satu lagi. Saya tidak akan membacakan background-nya dulu ya, mungkin langsung ke pertanyaan aja. Seberapa perlu pemahaman tentang demonologi untuk rakyat Indonesia yang selama ini sangat tunduk pada mitos atau agama? Dan apakah suatu saat perlu dibentuk sejenis front pembela demon, FBD ya, sebagai antitesis dari kekuasaan agama di Indonesia? Ya. Statement yang kalimat pertama itu menurut saya pemikiran mitik itu tidak bisa lepas dari manusia ya, kapanpun juga. Itu word view yang sifatnya mitik itu kan soal cara memahami realitas begitu kan ya enggak? Yeah. Realitas yang benar dipahami secara mitik, secara puitik begitu kan ya enggak? Jadi bukan berarti sekarang dikuasai oleh, enggak, itu akan begitu. Justru dengan pernyataan itu saya mau mengatakan tanda petik kembalinya gitu, atau mengapresiasi eksistensi dari demon, sebenarnya sudah ada lahan subur dalam diri kita. Nah, diri kita, world view kita itu sebenarnya mitik gitu kan. Suku bangsa apapun juga, bahkan modern kayak apapun juga, tetap mitik, itu tidak bisa ditinggalkan ya. Serasional apapun juga gitu ya. Serasional kayak Dokter Benny itu gitu ya, itu teman saya gitu ya. Tetap akan mitik lah gitu ya enggak. Itu lalu kemudian apakah kita perlu membuat apa? Wah, itu kan kayak tanggal 3 kemarin dibentuk apa namanya? Dukun-dukun itu gitu ya. Enggak perlu lah ya. Itu kan urusan pribadi-pribadi ya, jangan menjadi suatu gerakan ya. Kecuali kalau misalnya mau mengcounter agama ya, agama yang barangkali sangat menegasi tentang eksistensi dari demon ini gitu ya. Berarti akan menjadi agama sains ya, seperti Christian Science itu misalnya ya. Ya itu berarti sudah bukan, menurut saya sih akan merusak esensi agama itu sendiri ya. Nggak mungkin begitu ya. Dan mungkin juga tidak ada. Islam yang ada di Indonesia, apalagi Hindu Bali di sini, sangat kuat begitu ya. Katolik apalagi, Katolik mana agak satanik ya gitu ya. Daripada teman-teman Protestan kan lebih clear sebenarnya ya enggak. Mereka tidak ada yang namanya eksorsisme ya. Katolik mah ada gitu misalnya gitu. Dan Romo sebagai eksorsis ya. Romo mungkin pertanyaan. Sesama setan kan dilarang saling mendahului ya. Oh iya benar. Pertanyaannya habis, Romo, mungkin karena waktu juga. Teman-teman mohon maaf kita. Oke, memang ya. Ya. Sangat menarik ya. Saya masih pengen 1 jam lagi mungkin ya diskusi tentang demonologi ini. Sangat menarik dan ini memang wawasan baru buat masyarakat Indonesia pada umumnya menurut saya sih, karena ilmu yang memang tidak populer juga di Indonesia ya. Tapi silakan disimpulkan sendiri ya pernyataan Romo. Saya sudah tidak bisa menyimpulkan gitu. Saya malah mencatat dari tadi gitu. Tentang asupan-asupan gizi ya. Tapi kalau panitia membutuhkan papernya, saya tinggal mengetiknya ya. Ada segebung begini tuh kalau pengen lihat tuh ya. Ini berpuluh-puluh halaman. Jadi saya mempersiapkan untuk menulis ini gitu. Ya. Rencananya memang nanti panitia saya akan beritahukan ada waktunya ya. Ya. Jadi panitia memang akan membuat book chapter dari sesi diskusi dari sesi pertama sampai terakhir itu nanti Romo. Jadi nanti saya akan dikirim ke saya aja Romo. Akan kita bikin buku nanti ya. Ya, teman-teman terima kasih atas perhatiannya.
terima kasih untuk setia selalu ya. Kita memang ada waktu yang memisahkan kita, meskipun kita masih asik gitu mendengarkan ceramah dari imam besar ya, Romo Fabi ini. Buat saya ini imam besar gitu. Habis berisik. Ya, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan ini menjadi penambahan wawasan buat kita, terutama di wilayah filosofi ya, pemahaman kita tentang filosofi atau filsafat. Mungkin itu dari kami. Saya kembalikan lagi. Terima kasih Romo, terima kasih pada semua yang datang. Ya, saya kembalikan lagi kepada MC. Silakan Sophie. Iya, hatur nuhun Pak Ismet. Bapak Ibu sekalian, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum menutup perjumpaan kita, mari kita kembali memanjatkan doa penutup. Karena diskusi sudah berjalan dengan sangat baik, waktu dan tempat saya persilahkan kembali pada Pak Pendeta Hariman. Silahkan, Pak. Pak Pendeta Yohanes saja yang pimpin doa, ya. Oh iya. Ya. Ya, boleh Pak. Ya. Silahkan Pak Pendeta Yohanes. Ya, Pak Riman aja. Oke, Pak Riman aja. Terima kasih. Pak Yo, soalnya saya di luar. Ya. Baik, kita berdoa. Kami telah belajar wawasan tentang daimon yang mungkin kami butuhkan agar kami dapat menyikapi dengan arif, dengan kritis, tetapi juga kami dapat merefleksikan realitas kehidupan kami dengan benar. Kami teringat akan firman Tuhan di dalam Mazmur 139 ayat 7 dan 8. Ketika pemazmur berkata, "Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau." Itu berarti Tuhan, dimanapun kami berada, kehadiran-Mu senantiasa tidak pernah dapat kami jauhi, bahkan ketika kami berada di dalam lingkungan roh yang lain. Berikan kepada kami kemampuan untuk mempersembahkan hidup kami berrelasi dengan Engkau, sehingga kami boleh tetap memandang Engkau melalui manifestasi yang Engkau nyatakan di dalam peristiwa-peristiwa hidup kami. Kami serahkan Tuhan setiap materi yang ada, agar kami menjadi pribadi yang semakin mengasihi Tuhan dan sesama kami. Kami serahkan Romo Febi juga di dalam pelayanannya. Demikian doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta Yohanes. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semua, terima kasih atas partisipasi hadirin semua dalam sesi ke-9 ini. Tak lupa terima kasih banyak Romo Fabi, kemudian Chief Ize yang sudah memoderatori diskusi ini. Saya Sophia Himatul Alia, mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih, selalu jaga kesehatan, dan sampai jumpa lagi pada sesi selanjutnya di Sabtu depan. Selamat berakhir pekan.